kasih tutorial untuk config modem rakitan di OpenWrt. Di semua firmware sebenarnya sama aja sih basicnya, selama paket-paket yang dibutuhin itu udah kepasang ya. Ini saya pakai firmware bikinan saya sendiri, device-nya itu pakai Rongpin King. Tuh coba kita di sini kan udah statusnya udah connect punya saya. Sudah connect. Nah, saya mau coba disconnectin dan buat ulang dari awal. Pertama kita masuk ke sini sih. Karena saya biasa bermain di atas terminal atau lebih enak, lebih leluasa gitu main di atas terminal, jadi saya lebih milih di sini. Sorry di ini rada ngebug Google Chrome, jadi kalau kita LS USB atau lainnya itu nggak akan muncul. Nah di sini udah ada kan, saya coba lepas pasang. Nah untuk ngecek apakah udah kedetek atau belum itu bisa pakai DMESG. Nah kayak gini, saya coba lepas ya. Nah ini kan DMESG. Nah DMESG disconnect kan karena saya cabut emang. Saya cabut, coba kita pasang, saya pasang lagi ya. Saya pasang, coba kita DMESG lagi. Ini udah kedeteksi. Nah ini kan udah ada yang masuk baru, kita coba lagi. Sorry nggak kebaca nih, coba nah ini baru connect lagi nih. Ini saya pakai USB 3 super speed. Nah ini ID vendornya, ini produk ID nya. Kita coba LS USB. Ini kan udah ada nih. Nah paling pertama itu ngecek apakah connect atau enggaknya itu kita ke DMESG. Nah kalau misalkan udah ada kayak begini nih, ini udah pasti modemnya itu pertama udah connect. Biasanya kan ada yang ini nggak connect, ini nggak kebaca dan lain-lain gitu. Itu biasain kita cek dari log dulu DMESG itu. Kalau misalkan udah ada kayak gini, modem port converter detect, itu berarti udah connect. Selanjutnya setelah itu misalkan udah connect, kita coba kita ke USB LS USB. Nah di LS USB pun udah ada nih udah ada. Sorry nggak hidup Magnificent. Nah ini udah ada, berarti kan tandanya udah kebaca di sistem. Selanjutnya kita coba MMCLI, modem manager CLI min L. Nah ada nggak dia? Nah kan modem not found. Kalau modem not found begini, nah di sini nih acuannya tuh. Kalau di MMCLI min L, ngebugnya parah. Di MMCLI min L ini dia modem phone, berarti modem memang kecolok tapi nggak kebaca di modem manager. Biasanya kalau di sini udah muncul, di sini belum muncul, itu bisa di reboot aja dulu karena tadi kan kita lepas pasang. Jadi hot plug-nya itu nggak langsung connect lagi. Mungkin salah satu bug-nya juga sih, saya belum cek yang lain. Ini masih mati ya, lumayan lama nih deaktif koneksi. Saya coba pakai ini lagi.
udah connect lagi sih. Nah, kan udah connect. Udah kebaca lagi. Sorry ada bising. Balik lagi ke tempat tadi, USB. Nah dia kan masih kebaca. Terus kita untuk list USB nya masih kebaca. Ini music. Nah kedetek kan. Nah udah kedetek. Ini udah kedetek. Selanjutnya kita mmcli min l. Nah di sini udah kedetek nih modem 0. Dia ada di modem 0 berarti. Ini ada di blok device blocknya nih, ada di config di sistemnya. Ini ada modem, ini 0. Nah kita itu butuh modem 0 ini, berarti tandanya ini udah bisa connect, udah bisa dikonekin ke modem manager. Kita coba dulu aja dari sini. M0 udah kebaca enggak dia? Nah di sini nomor udah kebaca, email udah kebaca, ini sinyal juga udah kebaca. Aman, berarti kita clear. Kita masuk ke ini lagi. Kita masuk ke network interface. Saya delete dulu deh ini biar kita dari awal. Add new interface, namain modem atau terserah deh, yang penting bisa untuk dinamain. Bring up bootnya jangan harus dicek, tapi udah otomatisin APN kita pasang internet. Nah signal refresh rate ini bebas sih, kalau saya biasanya 5 atau 10, atau kalau biar mau attack commandnya nggak cepat nge-lag atau nggak cepat, kalau misalkan kita mau action di attack command itu bisa set aja 30 atau 60, karena kalau keseringan dia narik data begini, nanti kalau di attack command gini dia kan ada di device D, dev, TTY, USB 0. Nah nanti kalau misalkan ini kan kalau misalkan kita terlalu cepat refresh rate di dalam sini, ini bakalan bikin nge-lag itu sih kalau kita mau attack command manual gitu. Terus kita ini set 1. Ini kan ini protokolnya mode manager. Ini pilih, kalau udah kebaca di mmcli min l udah pasti di sini kebaca. APN PC ini refresh rate nya 30 atau 5 bebas. Cuma poinnya tadi, kalau semakin cepat juga dia ngehang di attack command. Save apply. Harus langsung dapat IP karena di sini udah koneksi. M0 M0 udah connect, akan langsung dapat IP. Kalau udah dapat IP gini udah pasti yang lainnya koneksi. Tinggal kalau misalkan mana ada router tambahan tinggal colok aja ke portnya, nanti dia otomatis masuk ke dalam sini ngikutin di HCP ini nih, kayak misalkan 192.168.120 atau 25 kayak gitu. Terus ada juga tuh kasus yang udah kebaca di semua maunya. Di sini tulisan modem connecting atau barrier. Nah, kita coba restart sekali. Untuk proses restartnya itu karena di variable saya ini udah otomatis dipindah ke KMI. Jadi dia kalau auto restart itu nggak terlalu lama sih. Nah ini karena in progress. Nah ini 2 menit kan, cuma nggak sampai. Nah langsung kan. Kadang ada juga tuh yang modem in barrier gitu tulisannya, barrier. Itu kalau udah kayak gitu restart aja, berat itu udah bisa, tapi modemnya masih ada proses di dalamnya. Jadi restart aja udah, OpenWRT atau
OpenWrt nya atau HSTB nya atau device nya. Udah itu kalau udah sampai sini mah udah bisa diakses buat internet, karena di sini saya nggak ada paket dan nomor ini cuma buat tes-tesan, jadi saya cuma bisa step sampai sini. Untuk masalah di open class, terkadang dia itu nggak bisa connect. Kalau dia nggak bisa connect, nah di bagian proxy ini defaultnya kan, di bagian proxy di sini nih, proxy group mana sih? Nah, di bagian proxy group ininya itu dia pasangin interface name, atau di bagian proxy di bagian ini kayak vms http bukan di sini proxy list. Di proxy-nya masih pakai ya di ini, bagian proxy yes. Ntar saya coba tunnel ke tempat saya untuk dapet IP-nya. Ntar nah di bagian nah di interface name, pokoknya nanti dia ada di bagian situnya, nanti bisa nih kayak gini nih. Di interface name nya itu dipasangin nih W10 atau W10 dapat dari mana tuh? Nah, dapatnya dari dapatnya dari nama interface-nya sih. Nih, dari sini dia dapat W10. Kayak gitu sih. Terus kalau misalkan modemnya itu sering bengong, ya itu karena injek. Jangan nyalahin modem kalau udah connect sampai sini, udah berarti itu udah pasti. Untuk ngefix auto disconnecting itu gimana? Ya bikin aja script cron job kayak, atau pakai internet detector, dia ngehit kemana kayak gini nih. Edit ini kan ngehitnya ke DNS kita aja ke fb.me, biasanya fb.me, tcp port pirin tcp atau icmp aja nih, icmp ini kasih set 32. Ini interface-nya pasang yang tadi mana nih, W10 nih. W10 kan dapat dari interface name yang di set sama sistem Linux-nya itu. Nah, alive intervalnya ini kita bisa pasang nih. Alive interval misalkan kalau kita ngehit 30 detik selama 30 detik itu nggak ada masalah, ya berarti dia lanjut. Dia itu bakalan nyoba lagi nanti setelah schedule selanjutnya. Jadi misalkan selama 30 di sini bisa di set nih 10 detik aja untuk ngetes. Misalkan dia hidup selama 10 detik, dipastikan internet itu hidup. Nah, sedangkan ini itu sebaliknya. Selama 5 detik dia di ping atau di crawl atau modenya ini kan, kalau ICMP itu ping, kalau TCP itu bisa crawl, bisa wicket atau lainnya. Nah, selama 5 detik dia nggak hidup, nah berarti dia down.
berarti internetnya dia down. Selanjutnya yang ini, kalau misalkan dia udah down, nah dia itu berapa kali melakukan percobaan untuk ngecek apakah masih down atau enggak. Dia di sini di set dua kali, setnya kan 2 kali. Nah, selanjutnya di bawahnya sini berapa lama dia bakalan ngecek hostnya. Kalau misalkan kita ngeping itu, kalau kita nggak kasih timeout itu, kalau dia disconnect itu kan dia bakalan tetap ngeping kosong, terus nggak ada respon. Nah kalau misalkan nggak ada respon selama 2 detik, berarti dia dianggap itu loss koneksinya, kayak gitu. Terserah ini mode FP. Kalau saya biasanya FP.me pakai ICMP, karena kalau kita ICMP terus kita 8888 atau 111, oh itu tanpa injek pun tanpa ada kuota pun bisa di ping itu keduanya. Nah berarti ini reboot device atau restart network. Kita ke restart network aja, jangan reboot device. Nah ini di sini ini ada kan, network will be restart when the internet is disconnect. Network akan restart saat internet disconnect. Ini kalau misalkan ini disable, nah ini selama berapa menit dia disconnect. Nah jadi device itu bakalan nge-restart saat kondisi dia itu berapa menit disconnectnya. Di sini di set 15 menit. Nah ini berapa kali nih dia nyoba untuk nge-restart. Kalau selama 15 menit dia udah nge-restart terus dia masih disconnect, nah kita kasih 2, jadi 2 kali disconnect nih, 2 kali selama 15 menit. Jadi selama 30 menit itu dia bakalan 2 kali nge-restart. Nah sini satu. Nah ini di sini sebenarnya 1 aja udah cukup sih, karena kalau udah disconnect sekali ya udah dipastikan itu disconnect, apalagi orang-orang yang main injek gitu. Terus di sini ada interface mana nih yang mau di restart kalau misalkan dia itu disconnect. Ya pasang aja alias interface modem, bisa W10 bisa, itu bebas sih. Nah di sini kalau misalkan dia attemptnya sekali, ya ini nggak perlu berarti. Atau misalkan dia udah 15 menit nih terus dia mau restart interface itu kan cuman if up if down interface. Ada nggak dia jaraknya? Kayak misalkan kalau saya itu biasanya pakai 2 detik, karena kalau di if down langsung di if up itu kadang nggak dapet IP juga. Di sini set aja 2 detik. Restart network ya, beda dengan restart modem. Restart network itu untuk interface yang ada di OpenWRT nih, kayak misalkan ETH0, ETH1 kayak gitu. Berhubung saya cuma punya 1 Ethernet, jadi dia di situ ETH0 doang. Ini modemnya yang restart. Nah ini kalau misalkan ini modem akan restart saat internet disconnect, sama kayak sebelumnya. Kalau misalkan kita enable di sini, nah berapa lama modem itu nggak dapat akses internet, selama berapa lama sebelum dia restart. Jadi ini 10 menit sebelum restart, ketika 10 menit tidak ada koneksi di modemnya, dia bakalan nge-restart nih. Nah dia bakal nge-restart kalau kita enable ini ya. Terus kita unlock modem band. Ini bebas mau dicek atau enggak, ya nggak usah di unlock. Sini kan dari LTE 4G preferred itu udah bisa. Kalau saya di sini unchecklist sih, takutnya konflik lagi. Nah di sini interface mana nih yang bakal di restart nih? Ya modem, berarti modem kan. Selanjutnya ke sini ke public IP. Ini nggak perlu sih, ini nggak perlu. Nah ini bisa di custom sesuka kalian deh, kondisinya bagaimana. Kalau saya ada custom sendiri,
ya karena saya pakai beberapa VLAN di koneksi rumah, jadi nggak bisa langsung restart satu interface doang, tinggal di save deh. Nah nanti dia bakalan sesuai kondisi yang kita pasang tadi. Kalau dia nggak bisa, misalkan checklist ini, dia bakalan disconnect statusnya pasti karena saya nggak ada kuota. Ini kan udah restart service-nya, nggak perlu. Nah ini di set enable, ini udah enable ya. Kalau disable itu dia ntar bakalan begini orange, terus ini udah di enable. Modenya itu service aja. Kalau web UI itu untuk modem-modem Huawei gitu yang punya web UI, jadi saya service aja. Nah, kalau web UI karena saya malas ya untuk pakai modem-modem yang ada web UI-nya, jadi dia itu harus butuh DHCP dan lain-lain, jadi kebanyakan topologi, jadi mendingan langsung aja ke kita dapat IP dari operator udah, terus save aja nih. Save aja di sini. Nah dia bakal muter nih. Kalau misalkan dia connect berarti hijau, kalau dia disconnect dia ntar bakalan warna merah nih. Nanti di sini, nah ini kalau 15 menit enggak ada koneksi, dia bakalan restart interface-nya. Sesuaiin aja sama kebutuhan. Kalau tempat saya itu XL disconnect tiap 2 jam. XL disconnect tiap 2 jam. Bentar. Nah di sini nih, ini tempat saya nih yang lagi saya akses di Windows sebelah. Ini dia, saya set tempat tadi itu karena untuk koneksi itu nggak bakal lebih dari 10 detik dan nggak kurang dari 10 detik ya, kira-kira estimasi 10. Jadi saya bikin cron job 15 detik itu ngejalanin satu script. Basicnya sama kayak dari sini. Nah itu ada di custom script, ada di sini nih, user script gitu. Mungkin gitu aja kali ya. Kalau misalkan emang ada yang mau ditanyain itu ya, monggo tanyain aja ya. Mungkin firmware ini banyak kurang sih kalau menurut saya, karena saya emang buat itu bukan buat kalangan umum sih, buat saya pribadi karena saya doyan ngulik gitu. Jadi ya kalau mau pakai itu nanti saya buatin link untuk downloadnya. Kalau mau pakai firmware dari yang lain kayak misalkan Rayre, Helmi, itu semuanya sama basicnya. Kayak kalau paket-paket yang dibutuhin modem udah ada, ya udah dia udah pasti enak config-confignya, apalagi kalau Golden Orb. Gitu aja sih. Jadi terima kasih untuk partisipasinya dalam menonton video ini. Oke.